pernah gak sih kamu tuh jumpa sama orang dengan tipikal kayak gini teman-teman, yang ngelihat orang lain terus pingin banget ngejadiin orang tersebut role model, tapi dalam arti yang miring ya teman-teman ya. Semua dijiplak gitu kan ya, cara ngomongnya, cara pakai baju gitu kan, dan sebagainya. Nah, kalau pernah gitu kan ya, kalian wajib banget buat dengerin cerita di bawah ini ya. Di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, kita bakalan baca siapa sih yang cemburu ya dengan kepribadian unik kamu dan ingin jadi kamu gitu. Cie, yang pingin dijadiin gitu kan ya. Oke, kita lihat yuk teman-teman ya, general reading ini. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengernya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya. Supaya apa? Supaya ini bisa jadi outcome yang baik ya buat kalian semua dan hidup kalian ya. Oke teman-teman, timeless reading ini jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita. Kalian gak perlu pilih ceritanya, gak perlu juga pilih kartunya, cukup dengerin aja dari depan ke belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya cerita kamu gitu ya. Yang ini banget gitu kan, yang pingin banget ngejadiin kamu role model tuh banyak gitu ya. Role model dalam arti yang miring gitu ya. Jadi semuanya gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat yuk sekarang ini ya di readingan kali ini. Dan buat kalian yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story ya, silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia gmail.com, Oracle Card Indonesia gmail.com. Kalian boleh klik juga di description, karena description itu ada link ya untuk menuju ke channel yang lain gitu. Channel yang pertama yang Oracle Card Indonesia aja gitu kan ya, tanpa Soul Story teman-teman ya, itu ya pembahasan yang terbagi per zodiak teman-teman ya. Jadi buat kalian yang senang banget ya pembahasan per zodiak, silahkan menuju ke sana. Dan juga yang ketiga, Oracle Card Indonesia Sound Therapy buat kalian semua yang kepingin banget gitu kan dia untuk kualitas hidup yang jauh lebih baik gitu kan ya, dan ngedengerin music ya binaural ya, brainwave, silahkan menuju ke sana dan dengerin berulang-ulang ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, yuk kita baca. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Cerita yang pertama. Siapa dia ya, dan ciri-cirinya kita lihat teman-teman ya, kita lihat. Oke, kalau dilihat di sini ini orang sayang sama kamu sebenarnya teman-teman ya, dan keluarga ya, keluarga. Kalau dibilang ada ikatan keluarga ya, ada ikatan keluarga. Ikatan keluarga itu macam-macam ya, suami, istri, anak ya, saudara, terus abis itu sepupu ya. Tapi yang jelas dia menaruh perasaan gitu loh sama kamu gitu. Ini orang yang cukup lembut perasaannya. Jadi kalau misalkan kamu ngomong sama dia itu kudu lihat-lihat timing, kudu lihat-lihat waktu yang tepat, terus ngelihat juga ya dia itu lagi dalam kondisi seperti apa dan bagaimana gitu loh ya. Ini orang yang kalau misalkan dilihat di sini orang yang ini ya, apa namanya, mampu banget gitu kan, sayang sama keluarga ya, cinta banget sama keluarga, dan mampu melakukan segala sesuatu hal yang berhubungan sama keluarga itu dengan all out gitu loh teman-teman ya. Maksimal banget lah kalau misalkan hal-hal yang berhubungan dengan keluarga ya, seperti itu. Dan ini ya ciri-cirinya dia dan siapa. Nah sekarang kita bakalan lihat kenapa, apa alasannya dia cemburu sama kamu teman-teman ya. Kita lihat kisah hidupnya dia dulu gitu ya, kisah hidupnya dia kenapa sih gitu kan ya, kenapa dia cemburu sama kamu. Gitu, kita lihat strength, togetherness ya. Oke, kalau dilihat di sini ya, belum bisa move on dari kamu. Nah, ini kalau misalkan dilihat di sini udah kelihatan banget ya, kalian pernah bersama ya. Ini bisa jadi kalian itu adalah mungkin pasangan ya, bisa jadi suami atau istri gitu kan ya. Tapi punya
perbedaan pandangan atau perbedaan sudut pandang yang sangat luar biasa ya, perbedaan keyakinan gitu kan ya, seperti itu. Kalau dilihat di sini lebih dalam lagi ya. Kalau tadi masih kelihatannya hanya keluarga aja, sekarang udah kelihatan jauh lebih dalam bahwa kalian pernah bersama, pernah punya masa bersama ya, bisa jadi suami istri ikatannya teman-teman ya, tapi dia masih belum bisa move on gitu dari kamu ya, masih belum bisa move on, masih keinget, masih ingin kembali, masih ingin ini, walaupun ini sekarang kondisinya terpisah ya teman-teman ya, kondisinya sudah terpisah. Ini seperti ini. Nah, alasan cemburu sama kamu ya karena memang ingin kembali gitu loh ya. Nah, bagian dari dirimu yang menurut dia unik itu apa sih yang bikin dia itu nggak bisa move on, gagal move on gitu loh dari kamu, dan membuat dia itu cemburu gitu ya. Cemburunya mungkin takut-takutan sendiri gitu loh teman-teman ya. Nah, kita lihat. Kamu tuh orang yang jelas. Jadi kalau ya, kalau enggak. Itu sebabnya kalau memang udah enggak, ya udah enggak. Kamu enggak akan yang namanya nengok ke belakang. Karena kamu orang yang sangat cukup bersyukur dengan keadaan kamu sekarang ini. Orang yang enggak suka walaupun kepikiran, tapi kamu bisa handle itu dengan sangat baik, dengan nggak yang namanya jadi kayak gila mikir gini mikir gitu, nggak kayak begitu gitu. Jadi memang benar-benar orang yang hierarkis banget, teratur banget hidupnya, dan fokus orang yang sangat sayang sama keluarga sebenarnya ya, dan nggak terlalu gampang dipengaruhi sama orang-orang sekitar dan sama pikiran-pikiran ya. Ini yang membuat kamu unik sebenarnya, nggak gampang terpengaruh sama orang lain, dan orang yang selalu bersyukur dengan keadaan gitu kan, dan selalu fokus sama keluarga ya. Walaupun kepikiran, tapi kamu bisa handling itu dengan baik ya. Seperti ini sih sebenarnya, ini yang bikin kamu unik ya, yang menurut dia itu unik banget. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman ya, niatnya dia ya cemburu ini, terus pikiran ini gitu kan ya, apakah positif atau negatif buat kamu? Kita lihat nih, Oke. Kalau dibilang negatif ya pasti negatif lah ya, kalau misalkan punya keinginan mengikat, terikat gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan dilihat kondisi kehidupannya dia sekarang itu jauh banget gitu kan dari kata baik-baik saja teman-teman ya, jauh banget gitu. Secara emosional rusak parah gitu kan ya, secara emosional, mental juga naik turunnya juga nggak karuan, karmik juga sedang berjalan gitu kan, seperti itu ya. Dan jauh dari orang-orang yang disayang, jauh dari keluarga yang dia sayangi ya, karena memang ya akhirnya seperti itu gitu loh, hal-hal yang nggak baik ya. Nah, bagaimana cara mengatasi hal seperti ini ya? Bagaimana cara mengatasi hal seperti ini? Yang jelas kalau misalkan kita sayang sama orang, kita cinta sama orang, itu tidak menyakiti ya kan. Kalau itu menyakiti berarti itu bukan cinta gitu kan ya. Kalau harus cemburu terhadap kebahagiaan orang lain ya, kebahagiaan orang yang kita sayang, itu namanya bukan cinta ya. Tapi kalau misalkan kita bahagia melihat orang yang kita sayang itu bahagia, itu yang namanya cinta. Nah, konsep di sini sudah ngerti ya teman-teman ya, bahwa mengatasi hal ini dengan cara apa sih? Atasi ketakutan, atasi keraguan ya, belajar melepaskan apa yang memang nggak baik ya untuk kamu teman-teman ya, seperti itu. Ambil waktu, ambil jarak, dan ya pikirkan atau pertimbangkan baik-baik. Karena dalam cinta itu ya, kalau kita berhubungan dengan seseorang ya, sebenarnya kalau di kejenjang yang jauh lebih serius teman-teman ya, itu masalahnya bukan hanya sama kita, sama dia aja, tapi banyak hal gitu. Apalagi kalau misalkan kita tinggal di satu negara yang secara adat dan budaya itu masih ketimuran banget gitu kan ya. Ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan di sana, faktor keluarga lah gitu kan ya, cara pandang gitu kan ya, budaya, bahkan keyakinan
keyakinan dan sebagainya, ini akan jadi pertimbangan yang sangat panjang sekali teman-teman ya. Jadi sebelum melangkah ya pertimbangkan dulu baik-baik ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini cerita kamu yang pertama ya, cerita yang pertama. Nah sekarang kita akan menuju ya ke cerita kamu yang kedua. Kita lihat ternyata cerita yang pertama ini adalah mantannya kamu. Mantannya kamu. Oke, kita lihat di yang kedua ya teman-teman ya, siapa sih dia ya dan ciri-cirinya kayak gimana. Siapakah dia dan ciri-cirinya seperti apa? Lagi teman-teman ya, kalau misalkan dilihat ya ini family gitu kan, keluarga, tapi ya ini kenapa cerita satu sama cerita dua nyambung ya? Family pernah bersama teman-teman ya, pernah bersama tapi memisah ya, memutuskan untuk jalan sendiri-sendiri ya, seperti itu. Ada perubahan-perubahan, perbedaan keyakinan, perbedaan cara pandang dan sebagainya ya. Orangnya cukup perasa, lembut ya, orang yang sebenarnya sayang sama keluarga teman-teman ya, tapi gampang baper ya, gampang kepecah fokus kalau untuk menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan orang yang dia sayang ya, seperti ini. Pekerjaan oke, finansial juga cukup oke. Lalu kenapa ya alasannya dia ya, kita lihat ya kisah hidupnya dia tuh kayak gimana sih, kenapa harus cemburu gitu. Jalan yang dipilih tuh udah sendiri-sendiri gitu, tapi ngelihat kamu punya yang namanya komitmen dengan orang lain ya, ini yang menyebabkan dia itu jadi kayak aduh gimana ya, kayak merasa worried gitu loh teman-teman ya. Ya ada rasa syukur ketika bisa sendiri-sendiri dan melihat mungkin mantannya gitu kan ya, pasangannya, oh dia bahagia, dia berkomitmen dan sebagainya, walaupun dulu pernah berkomitmen gitu kan ya, dan masih kalau misalkan dilihat di sini masih ada perasaan-perasaan sayang, perasaan cinta itu masih ada teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya antara kepingin sendiri gitu kan ya, antara kepingin sendiri bebas ya, tidak terikat ya, tapi di satu sisi dia tahu bahwa dia masih punya perasaan gitu loh sama kamu ya. Kebayang ya posisinya seperti apa. Nah sekarang kita lihat bagian dari diri kamu yang menurut dia tuh unik itu apa sih teman-teman ya. Kita lihat bagian dari diri kamu ya yang menurut dia itu unik. Kita lihat di sini. Kamu tuh orang yang setia banget gitu kan, dan selalu mengerjakan apapun itu dengan hati teman-teman ya. Nggak pernah kamu mengerjakan sesuatu hal yang kamu tuh nggak suka gitu loh ya. Ini yang menyebabkan dia itu melihat kamu adalah sosok yang unik, yang benar-benar dalam segala macam situasi dan kondisi itu bisa yang namanya oke, ini kondisinya kayak gini nih, gimana ya caranya gitu, dan kamu mengerjakan itu semua tuh dengan sepenuh hati. Nah ini yang menurut dia tuh unik, yang nggak ditemuin dari orang lain ya. Dan kita lihat nih teman-teman ya, apakah cemburunya ini ya, apalagi kalau ngelihat kamu udah punya pasangan ya teman-teman ya, positif atau negatif sih teman-teman ya. Kita lihat Oke, kalau kita lihat adalah positif. Kalau dibilang di sini positif karena niatnya dia adalah karena dia sayang sama kamu gitu loh ya. Niatnya dia sayang sama kamu, walaupun mungkin secara jarak sekarang juga jauh gitu kan, dan dia masih banyak hal yang dia juga udah nggak ngerti dari kamu, dan banyak hal juga yang kamu juga udah nggak ngerti dari dia. Artinya secara kontak, secara silaturahmi juga kurang ya, maksudnya jauh lah ya, seperti itu. Nah kita lihat ya bagaimana cara mengatasi hal ini. Ini cerita 1 dan 2 ini bukannya cemburu yang miring malahan ya teman-teman ya.
Kita lihat ada attachment. Yang pertama aja yang agak-agak miring gitu kan ya. Kita lihat, oke, bagaimana cara mengatasi, melepaskan diri dari keterikatan ya, pikiran-pikiran yang bermunculan, ketakutan-ketakutan ya, ketakutan pengkhianatan dan sebagainya yang mengakibatkan pada akhirnya nanti malah jadi terjadi gitu loh teman-teman ya, hal-hal yang kayak begitu terjadi lagi gitu ya. Kalau ini sih lebih ke keseimbangan ya, manajemen waktu dengan baik. Sekarang kalau misalkan kamu udah punya pasangan lagi gitu kan, dan yang kemarin-kemarin tuh jadiin pelajaran gitu loh teman-teman ya, bukan kepikiran tapi lebih ke menjadikan itu sebuah pelajaran ya, seperti itu. Kalau masalahnya orang lain, apakah dia cemburu sama kamu, kehidupan kamu dan sebagainya, ya biar aja gitu kan, yang lalu ya udah gitu loh ya, seperti itu. Jadi ya lebih ke menikmati sekarang ini ya sama pasangan kamu yang sekarang ini ya, seperti itu. Karena di sini diceritakan ya sudah ada pasangan yang lain ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini cerita pertama dan kedua ya hampir mirip tetapi berbeda ya, tetapi berbeda. Nah sekarang kita lihat untuk cerita yang ketiga ya, kita lihat siapa sih dia ya, dan ciri-cirinya ini seperti apa. Kita lihat siapa dia, ciri-cirinya. Ini orangnya oke, kalau dibilang ini orang yang cukup tertutup, introvert ya teman-teman ya, introvert, orang yang dekat secara perasaan emosional sama kamu ya. Tetapi kalian itu banyak berseberangan jalan ya, berseberangan cara pandang, berseberangan kalian punya jalan masing-masing lah ya, seperti itu. Orang yang terikat secara karmik ya teman-teman ya dengan kamu, artinya di kehidupan yang lampau ya, mungkin kalian juga sudah pernah ketemu gitu ya, seperti itu. Secara emosional juga terpengaruh banget, kalau misalkan ngelihat kamu kayak gimana, dia akan terpengaruh seperti apa ya. Ini orangnya seperti itu, orang yang nggak bisa padanya gitu ya. Jadi benar-benar introvert banget ya, introvert, tapi orangnya cukup sederhana ya, kurang lebih kayak gitu. Sederhana penampilannya, terus habis gitu juga misterius, jadi nggak bisa yang namanya, kalau misalkan dia bilang sama kamu, oh iya ini bagus ya, belum tentu dalam hatinya ya, belum tentu dalam hatinya, karena apa yang diucapkan sama apa yang ada di dalam hatinya itu berbeda teman-teman ya, berbeda. Seperti itu. Jadi ya feminim orangnya ya, gak perasa, terus habis gitu juga apa ya, sibuk kuat buat orang lain. Ini sebabnya agak-agak susah jujur ya, susah jujur sama perasaannya dia sendiri. Nah kenapa dia cemburu sama kamu ya, kita lihat sekalian kisah hidupnya dia ya, kita lihat. Karena kamu tuh punya keluarga yang oke gitu ya, kalian pernah maksudnya dia melihat kamu adalah orang yang seperti itu gitu loh teman-teman ya, punya keluarga yang oke ya, sedangkan mungkin dia sendiri enggak gitu. Dalam keluarga dia enggak dipandang, sedangkan kamu tuh dalam keluarga kamu tuh dipandang gitu ya. Banyak ketakutan sih ya, banyak ketakutan di pikirannya dia sendiri ya, terutama sih seperti itu. Jadi ada kesendirian ya, dia nggak bisa berbaur kan ya, agak susah karena ini orang memang introvert banget ya, seperti itu. Nah bagian dari dirimu yang membuat dia unik ya, yang membuat kamu tuh unik gitu kan ya, yang menurut dia kamu tuh unik tuh apa sih ya. kamu tuh orang yang di mana-mana tuh selalu disukain orang gitu loh ya, bahkan di keluarga pun juga kayak begitu gitu, disayangi sama orang. Even ibaratnya menurut dia kepribadian kamu tuh nggak baik gitu kan, orang gampang marah gitu kan, emosian dan sebagainya, tapi kenapa sih orang tuh bisa nerima dia gitu kan ya, bisa yang namanya ngelihat dia itu dengan cara yang wow, yang luar biasa, yang ini. Sedangkan aku itu kan ya, menurut dia membandingkan dengan dirinya dia sendiri gitu ya, sedangkan aku yang udah berjuang kayak begini, yang udah baik, yang udah apa, yang emosinya
stabil dan aku menahan segala sesuatu hal, kenapa aku nggak bisa ya dicintai seperti dia, dicintai sama orang lain. Nah, dia sih berpikir seperti itu. Nah, niat cemburunya ini teman-teman, dia cemburu sama kamu ini teman-teman, kalau ini cemburu beneran ya ini positif atau negatif ya. Kalau misalkan dibilang apakah ini adalah sesuatu hal yang positif, kalau untuk emosinya pasti iya, tapi lebih ke kayak perlakuan dimana dia merasa diperlakukan nggak adil gitu loh. Tapi ya dia berusaha banget untuk ya udah deh gitu ya, aku fokus aja sama apa yang bisa aku lakukan gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dia merasa diperlakukan nggak adil banget gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana cara mengatasi hal tersebut ya. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Okay, transformation, knowledge, togetherness ya. Kalau bisa dirangkul ya. Tapi kalau memang tidak bisa ya sudah gitu kan ya, karena ini ada potensi-potensi juga, banyak rahasia-rahasia yang ditutupin, perasaan-perasaan ya. Kalaupun kamu berusaha tulus ya untuk merangkul dan untuk yang namanya melakukan perubahan ya kalaupun tidak disambut dengan baik ya sudah ya kan nggak bisa juga kita maksa seseorang. Kita mau menjalin silaturahmi yang baik, tapi kalau orang tersebut memutuskan untuk Anda ya kan susah ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga fokus aja deh sama apa yang bisa dilakukan gitu kan ya, sama hal-hal baik yang bisa kamu lakukan ya, belajar mengembangkan diri ya. Kalau misalkan kita ngurusin orang ya, mau cemburu, mau iri, mau kayak gimana ya sama kita, karena mungkin dia merasa bahwa kita jauh lebih baik ya belum tentu juga gitu. Karena lebih baik atau enggak lebih baik itu kan ini ya teman-teman ya, jendelanya orang tuh lain-lain gitu loh ya. Untuk orang ini mungkin orang ini baik, untuk orang lain mungkin orang ini nggak baik ya. Pasti akan selalu ada hal seperti itu ya. Kalau memang bisa dirangkul, rangkul lah gitu. Tapi kalau enggak ya udah gitu loh, seperti itu sih teman-teman ya. Alright ya, ini ceritanya bervariasi ya. Untuk cerita yang ketiga nih teman-teman ya, lebih ke orang yang jealous karena kamu banyak yang suka, gampang banget yang namanya disukai oleh lingkungan sekitar kamu, padahal kamu mungkin dilihat sama dia tuh orangnya cukup emosian, cukup unstable gitu kan ya. Dan ini tapi ya begitulah gitu kan, mungkin mungkin kamu orangnya nggak tricky ya dan apa adanya. Kagum boleh ya teman-teman ya, tapi kalau misalkan cemburu jangan gitu kan ya, karena sejatinya manusia hidup itu diberikan berkahnya masing-masing ya kan, termasuk aku, termasuk kamu juga, right? Oke, teman-teman, kita bakalan coba lagi ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.